Mereka hanya lihat Isa Al-Masih sebagai nabi, nggak apa-apa. Tapi dibandingin nabi lain, mana ada yang nempil sama dia? Betul nggak? Memiliki kebesaran di akhirat, orang yang dekat dengan Allah, tahu hari kiamat, lahir, mati, dan bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, masih bisa berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Dalam sesi ini adalah sesi terakhir jawaban saya terhadap ceramah dari Bapak Pendeta Junaidi Salat, di mana waktu itu melakukan Natal bersama yang bertajuk Natal bersama Kultum 2020 kemarin ya. Ternyata belum selesai saya mengedit atau belum selesai saya menjawab keseluruhan daripada video tersebut. Ternyata Bapak Junaidi Salat telah dipanggil oleh Tuhan, telah meninggal dunia pada hari Senin kemarin pada tanggal 18 Januari 2021. Jadi Natal kemarin adalah Natal terakhir Bapak Pendeta Junaidi Salat yang kebetulan ceramahnya sedang saya kritisi ya. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama yayasan kami atau HIT mengucapkan berbela-sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Junaidi Salat ini. Beliau yang dikenal dulu adalah sebagai bintang film pemeran Ali Topan, Anak Jalanan. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, saya juga mengucapkan berbela-sungkawa, ikut berduka cita. Semoga tetap diberikan ketabahan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga tabah dan sabar. Untuk melanjutkan, jadi karena video ini sudah saya rekam dulu ya setelah Bapak Junaidi Salat mengupload videonya, dan ini adalah sesi terakhir jawaban saya terhadap mengkritiki ceramah Bapak Junaidi Salat di acara tersebut. Dan ternyata acara ini adalah acara terakhir beliau. Setelah itu beliau jatuh sakit di akhir bulan Desember, dan pada bulan Januari kemarin beliau meninggal dunia. Saya ingin meluruskan, saya ingin menyampaikan kebenaran berdasarkan ajaran Islam. Demikian dari saya, mohon disimak ya, karena ini adalah jawaban saya terakhir dari video Bapak Junaidi Salat, dan ternyata video tersebut adalah video yang terakhir untuk beliau. Dalam ceramah selanjutnya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu tahu hari kiamat. Silakan Anda simak videonya. Terus buktinya apa kalau dia Tuhan? Nah, ini menarik nih saudara. Ya, buktinya. Jadi ketika saya tanya ke orang itu, saya tanya begini, yang yang tahu hari kiamat siapa di dunia ini? Kira-kira adakah yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala? Gak ada, Be. Tapi Isa Al-Masih tahu. Di Az-Zukhruf 691. Wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratal mustaqim. Ya, Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat, dan jangan ragu akan hari kiamat, dan ikutilah Isa Al-Masih, inilah jalan yang lurus, jalan yang lurus. Mereka menyitir di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Az-Zukhruf ayat 61. Mereka mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu mengerti kapan hari kiamat. Ini juga salah tafsir yang sangat luar biasa sekali. Mereka menyelewengkan ayat suci Al-Quran, karena di dalam Az-Zukhruf itu tidak mengatakan hal seperti itu. Az-Zukhruf 61 itu menyebutkan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat
Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Itulah jalan yang lurus. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Memberikan pengetahuan. Yesus atau Isa tidak pernah tahu kapan kiamat terjadi. Kok Anda mengatakan Isa tahu kapan kiamat? Ayatnya kok Anda selewengkan. Di dalam hadis-hadis yang lain di sana dikatakan bahwa nanti di akhir zaman itu dikatakan ada tanda-tanda Nabi Isa akan turun ke bumi membasmi Dajjal, ya. Itu tanda-tanda, bukan berarti Yesus itu yang tahu kapan kiamat, tidak. Memberikan pengetahuan saja. Jadi pengetahuan bahwa nanti akhir zaman itu sebelum hari kiamat tiba itu ada kemunculan Dajjal, kemudian ada kemunculan Nabi Isa. Kenapa saya katakan bahwa Yesus tidak mengetahui hari kiamat? Karena di dalam Injil Anda, Yesus dengan jujur mengatakan dia tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Masa Anda lupa ayatnya? Tolong Anda buka di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36. Di sana dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi hanya Allah sendiri yang tahu. Anak tidak. Siapa anak? Ya, kalau Yesus menyebut dirinya sebagai anak. Anak ini bukan ini bahasa simbolis. Karena di ayat-ayat lain banyak dikatakan bahwa orang yang berserah diri, orang yang percaya pada Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Tuhan juga. Ayatnya ada di dalam Alkitab. Jadi Yesus mengatakan anak Tuhan itu adalah kata-kata simbolis. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Allah, tidak. Dan Yesus tidak pernah mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Jadi kalau Anda mengatakan menyitir Az-Zukhruf 61, kemudian Anda tafsirkan bahwa Yesus mengetahui hari kiamat, kok Anda menyalahi kitab suci Anda sendiri? Karena di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 36 tadi dikatakan Yesus tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kemudian mereka mengatakan juga bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba Anda lihat videonya. Terus, kira-kira ada nggak yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat tuh. Surat Ali Imran 45 ya. Iya. Wajihan fi dunia wal akhirat wa minal muqarrabin. Yes. Di dalam video tersebut mereka menyitir Al-Imran ayat 45 ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimatnya, daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Di kalimatin minhu ismunul muslihu Isa ibnu Maryam wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Di sana dikatakan ada kata-kata wajihan. Ternyata ayat ini tidak hanya dipakai untuk Nabi Isa saja. Karena apa? Karena di dalam Al-Ahzab ayat 69 ada kata wajihan juga, yaitu dikhususkan kepada Nabi Musa waktu itu. Nabi Musa adalah orang yang didekatkan juga kepada Allah, mendekatkan diri, yang dekat, hubungannya sangat dekat. Karena Nabi Musa kemudian Nabi Isa ini orang-orang yang dekat kepada Allah dan bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, bisa mendapatkan wahyu. Bahkan Nabi Musa langsung mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Di dalam ayat Al-Ahzab ayat 69 di sana sama dikatakan wajihan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah.
terhormat, terkemuka juga, wajihan. Nabi Musa juga terkemuka. Di sana ada kata wajihan juga. Jadi untuk kalian atau saudara-saudaraku yang sering ceramah atau seorang penginjil yang ingin mempengaruhi kaum muslim dengan memakai ayat ini, Anda harus belajar lagi bahwa itu sebutan wajihan itu terkemuka bukan hanya untuk Nabi Isa atau Yesus saja, tetapi juga untuk Nabi yang lain, yaitu Nabi Musa. Dan pada saudara-saudaraku seiman, jangan sampai Anda terkecoh ya. Kalau Anda terkecoh, hati-hati. Al-Quran perlu dibaca, perlu dicermati, perlu diteliti, supaya Anda bisa terhindar dari pemurtadan. Kemudian di ceramah selanjutnya dia mengatakan bahwa Yesus itu harus bangkit, kebangkitan Yesus. Dan sekali lagi mereka menyitir ayat Al-Quran di dalam kitab Maryam ayat 33. Anda bisa lihat videonya. Di samping itu satu-satunya nabi, kalau kita boleh lihat dia sebagai sosok nabi, Betul. dia orang yang lahir, mati dan bangkit kembali loh. Nggak ada yang kayak Oh, nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Udah gitu naik ke sorga lagi. Waduh. Kalau ditanya, Be, itu ayat berapa itu? Lahir mati bangkit lagi. Yes, itu surat Maryam 33. Maryam 33, saudara. Saudara bisa baca. Iya. Di sana disebutkan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ingat, kalau betul Yesus itu dibangkitkan, atau kalau betul Yesus itu langsung moksa ya, kalau bahasa orang Jawa itu moksa. Jadi hilang, jasadnya hilang. Dan itu banyak terjadi pada tokoh-tokoh orang yang mendekatkan diri ya, total pada Allah SWT. Konon itu mereka bisa moksa, hilang dengan jasadnya. Kebenarannya Wallahu alam ya, karena itu juga manusia banyak yang tidak tahu. Apakah hanya Nabi Isa sendiri yang moksa atau tubuhnya diangkat? Karena kebangkitan Yesus itu di kalangan orang Kristen pun juga ada perbedaan. Apakah Yesus waktu itu terangkat begitu naik ke langit seperti Superman, atau tiba-tiba hilang begitu saja, atau moksa, dicari nggak ketahuan rimbanya, nggak jelas ya. Jadi kalau mereka mengatakan kebangkitan Yesus seperti Superman naik ke langit, itu sama dengan kejadian di dalam perjanjian lama. Ternyata di dalam perjanjian lama juga ada dua orang yang dibangkitkan langsung dengan jasadnya. Siapa? Yaitu Henok dan Elia. Henok ini bisa Anda baca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Di sana dikisahkan terjadinya pengangkatan Henok ke surga oleh Allah. Henok seorang yang hidup bergaul, bersekutu dengan Allah, dan diangkat ke surga tanpa kematian. Ia tidak mengalami peristiwa air bah di zaman Nuh. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan, kalau mereka menyebut Allah ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok diangkat, musnah, raib, tanpa melalui kematian. Demikian juga di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 di sana juga mengatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah atau Allah. Henok. Kemudian juga Nabi Elia. Nabi Elia juga diangkat naik ke surga tanpa melalui kematian.
Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 11, di sana mengisahkan terjadinya pengangkatan Nabi Elia yang unik, yaitu diangkat ke sorga dengan menaiki kereta api dengan kuda berapi di tengah-tengah angin badai. Bahkan dicari-cari itu nggak ada nantinya. Di ayat selanjutnya itu dicari-cari kemana-mana, mungkin diangkat badai, keputer-puter gitu, mungkin jatuh. Dicari-cari nggak ada. Karena Nabi Elisa pernah dipeseni sama Nabi Elia, jangan dicari, karena aku memang akan pergi langsung ya. Ya, seperti itu. Jadi Anda jangan heran, ternyata bukan hanya Yesus saja. Apakah Henok dan Elia ini mewakili sebuah keilahian karena jasad mereka juga tidak ada? Kalau hanya Yesus terbang atau Yesus diangkat ke sorga itu menandakan bahwa Yesus sebagai Tuhan, demikian juga Henok. Henok juga diangkat. Elia juga diangkat. Apakah dua orang ini juga Tuhan? Kan tidak. Demikianlah saudaraku ya. Jadi terima kasih. Salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.